Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Sahabat-sahabat Kang Sirat semuanya, di video sebelumnya saya pernah menyampaikan ya bahwa ketika kita sedang tidak punya uang sama sekali, maka lakukan hal-hal ini, yaitu tidak panik, kemudian bersabar, terus berikhtiar dan berbanyak sholawat dan istighfar ya. Dan apa yang terjadi ya, ini yang saya lakuin ya. Dan saya juga waktu bikin video itu kondisinya sama, sedang tidak pegang uang sama sekali, artinya sedang tidak ada penjualan ya, sedang tidak memegang uang sama sekali, betul-betul. Nah akhirnya saya lakuin dan alhamdulillah ya, masya Allah nih dapat segini nih, subhanallah. Dan itu teman-teman sekalian perlu keistiqomahan dan keyakinan. Saya ingin tekankan lagi bahwa ya, bagi teman-teman yang memang kondisinya sedang tidak punya uang, bahwa kita itu jangan panik, tetap tenang, jangan panik, biasa aja tenang. Kemudian kita mohon sama Allah ya, melalui istighfar. Kalau saya lakuin itu istighfarnya itu di malam hari ya, perbanyak istighfar di malam hari, perbanyak sholawat di siang hari. Kalau malam hari istighfar karena kita siang hari itu sudah melakukan hal-hal ya, perbuatan-perbuatan yang dikhawatirkan kita sudah melakukan dosa sama Allah, dosa sama manusia ya, makanya perbanyak istighfar di malam hari. Dan kenapa saya sholawatnya di siang hari ya? Karena di siang hari itu kita sedang berusaha, sedang berikhtiar agar semua masalah kita itu dimudahkan. Sholawatnya di siang hari saya ya, jadi malamnya istighfar, siangnya sholawat. Dan alhamdulillah, masya Allah ya. Nih saya share lah screenshotnya ya, teman-teman yakin dan percaya ya. Dan teman-teman yang ingin saya sampaikan juga bahwa ketika teman-teman kemudian tidak seperti yang sudah saya alami, artinya kok uangnya nggak datang-datang juga nih ya kan, ini kapan uangnya nih datang nih, nah, tetap bersabar, terus lakuin yang terbaik ya, ikhtiarnya maksimalkan, dan terus masya Allah yakin sama Allah. Saya juga ada salah satu teman ya, dan dia itu sedang ditunggu pembayaran, dan pembayarannya bukan sedikit. Minggu ini 100 juta, minggu depan 100 juta. Coba bayangin, dan sudah tanda tangan. Kalau tidak ada bayar maka akan dilaporkan lah gitu. Dan alhamdulillah minggu ini sudah dapat 100 juta. Minggu depannya ini PR-nya lagi nih ya, dan alhamdulillahnya lagi ya, insya Allah sudah ada bayangan-bayangan. Justru teman-teman sekalian, ketika kita diuji ya dengan masalah, ujian yang paling kita alami kan itu tidak punya duit sama sekali, ujian harian lah itu ya, atau kadang dalam satu minggu nih kita pasti tidak megang uang sama sekali. Biasanya orang yang tidak megang uang sama sekali itu pikirannya mumet, hatinya itu gampang tersinggung gitu. Entah kenapa orang yang tidak punya uang itu gampang tersinggung ya, mungkin karena ya gitu, nggak punya uang, nggak bisa ngapa-ngapain ya gitu, nggak bisa beli apapun. Padahal kondisinya ketika punya uang dan tidak punya uang sebenarnya sama aja sebenarnya, tapi entah kenapa perasaannya ketika tidak punya uang itu kayak kok mudah tersinggung, mudah marah ya. Nah makanya lah perbanyak zikir ya, perbanyak zikir. Karena ketika kita punya uang itu ujian, ketika tidak punya uang pun itu ujian sejatinya. Kalau kita sedang punya uang ya, itu ujian tuh, bukan nikmat. Bagi saya bukan nikmat, ujian bagaimana mengelola uang ini ya, bagaimana mengelola uang ini, karena
sejatinya kita ini hidup tidak selalu di atas, pasti ada di bawahnya. Bagaimana ketika kita sedang di atas, ya? Kita harus tahu manajemen resiko ke depan. Ya, bagaimana? Apakah penjualannya akan selalu ada, dagangnya selalu lancar, ya? Terus ini bagi orang-orang yang bisnis, ya, tidak berlaku bagi yang gajian tiap bulan. Ini bagi orang-orang yang tidak punya gaji, ya, yang penghasilannya itu benar-benar dari ikhtiarnya gitu. Harus dipikirkan tuh bagaimana kalau uangnya tidak ada karena tidak lancar. Maka posisi ketika banyak uang itu harus diatur. Itu bagian dari manajemen resiko, ya. Disimpan 2 bulan ke depan, harus safety untuk hal-hal yang wajib, ya. Untuk misalkan yang masih nyicil rumah, cicilan rumah, cicilan mobil itu disiap-siapkan, ya. Atau untuk hutang, ya, bayar dulu, cicil aja hutangnya satu persatu, jangan nunggu banyak. Terus dipisah-pisahkan seperti itu. Nah, sambil, ya gitu ya, terus kita bersolawat. Ketika kita banyak uang tuh tetap bersolawat agar datang lagi rezeki yang lebih besar, minimal sama. Tuh. Ketika tidak punya uang, nah ini, ya, yang saya sampaikan, tenang, santai, ya, menghibur diri gitu, ya. Sampaikan kepada diri bahwa ini adalah sebentar, ya. Amazing, wow, keren, ucapkan yang kayak gitu-gitu deh, biar hati kita tuh tenang, bahagia. Karena biasanya begitu, orang yang tidak punya duit itu kayak mumet banget, pusing pusing terus, ngedumel dan mudah marah. Ada orang ngomong sedikit aja mudah tersinggung, kebanyakan bengong, diem gitu, ya. Nah, pokoknya gitu deh, lagi kondisi tidak punya duit. Padahal sama aja sebenarnya, itu juga, ya, punya duit ujian, nggak punya duit ujian. Dan ketika kita sedang tidak punya uang, itu kita tuh harus makin dekat sama Allah, deketin yang maha kaya, ya, deketin yang maha kaya gitu, ya teman-teman sekalian. Perbanyak juga doa, Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdiu ya Mu'id ya Wadud agnini bihalalikan haramika wa bifadlika aman siwa. Tuh teman-teman. Baik, dari saya cukupkan sekian. Semoga rezeki teman-teman semuanya dilancarkan, ya, uangnya selalu ada dan banyak, berkah berlimpah. Dan jangan lupa ketika Anda sedang dapat rezeki, bersedekah, ya, keluarkan zakatnya dan sebagainya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.